Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 November, 1 sampai 15 Desember. Oke? Readingnya terlambat ya. Saya lagi batuk, jadi udah kelar batuknya baru bisa reading lagi. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Darling Angels, clarify energy Capricorn couple. Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 30 November. Clarify please. Clarify please. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, Capricorn. Eight of Pentacles, the Tower moment. Okay, the Strength energy, Leo di sini, Taurus di sini. Saya ngelihat kayak dia ini ya. Kamu dealing dengan seseorang yang punya kepercayaan diri cukup kuat. Dia begitu yakin dengan apa yang dia lakukan. Cukup dominasi. Yang menjadi alpha ya. Dia jauh lebih kuat dari kamu. Untuk karakternya dia ya. Di sini ada seseorang yang begitu kuat dengan inner powernya dia. So dia mungkin yang menentukan hubungan kamu ke kanan, ke kiri, atau lurus ke depan. Ke depannya gimana ya, sangat visioner di sini. Oke. Dalam tindakan terutama. Dia berusaha untuk menaklukkan semua situasi yang ada. Atau mungkin hanya dealing dengan Leo. The Tower moment. Situasi dimana banyak perubahan ya dalam diri dia. 180 derajat kamu ngelihat dia banyak berubah ya. Kalau kamu ngerasa bahwa dia membutuhkan kamu ya, tapi dia nggak mau bergantung dengan kamu, nah itu bedanya. Dia banyak sekali berubah, jadi kayak ada situasi dimana dia sadar gitu bahwa dia tidak harus memperjuangkan sesuatu yang tidak serve untuk dia. Ada kesadaran yang dia miliki di sini. Oke. Seperti the universe memberikan pencerahan. Seperti meletakkan kesadaran di kepalanya dia, di pikiran dia tentang ini nggak serve untuk kamu, ini serve untuk kamu. So, lakukan apa yang membawa kamu pada kebahagiaan dan layak untuk kamu perjuangkan, begitu. Ada kesadaran. Oke. Eight of Pentacles di sini. Kamu ngerasa bahwa semuanya akan sia-sia jika kamu terus bertahan dengan ego kamu. Kamu ngerasa bahwa ini nggak akan terjadi apapun perubahan seperti apa yang kamu inginkan. So, I guess dia udah nggak peduli lagi. Kamu masih mau terusin hubungan ini, oke. Kamu nggak mau, ya sudah gitu. Kayak dia nggak terlalu punya ekspektasi atau berharap lebih dengan kamu. Dan di momen itu kamu semakin hopeless, kamu semakin unfaithful di sini. Oke. Saya ngelihat kayak kamu ngerasa bahwa apapun yang kamu lakukan itu kayak mental gitu sama dia. Dia kayak udah gak terpengaruh apapun sama kamu. Even dia masih ingin bersama dengan kamu, tapi dia punya cara sendiri begitu.
untuk menempatkan integritas dirinya dia. So Nine of Pentacles di sini, Two of Swords, Four of Swords di sini. Kamu berusaha untuk mengabaikan dia, atau mungkin denial dengan diri kamu sendiri. Bahwa semuanya baik-baik aja, padahal hubungan kamu tuh lagi nggak baik-baik aja. Okay, it's not okay, but looks okay di sini. Dan Two of Swords di sini, di blocking, di blocking. So dia mungkin ngerasa bahwa ketika dia harus berjuang lebih lagi untuk bisa manifest hubungan kalian atau kendalikan agar hubungan kalian tidak berpisah. Percuma kalau hanya dia yang menginginkan hubungan ini, kalau hanya dia yang menginginkan pertemuan kalian ini jika kalian yang belum bertemu yang long distance, kalau yang bersama gitu loh. Dia ngerasa bahwa percuma ketika dia sendiri berjuang sementara kamunya enggak gitu. So dia ngeblocking untuk tindakan dia. Oke. Dia ngerasa kayak dia udah nggak percaya lagi dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, itu dia nggak percaya lagi sama kamu. Bisa dia blokir kamu, bisa dia nggak blokir kamu, tapi dia nggak percaya sama kamu. Trust issue di sini. And then Nine of Pentacles di sini, kamu ngerasa kamu better single begitu, sambil kamu ngelihat situasi yang ada. Tapi saya ngelihat di sini kamu denial, berusaha untuk abaikan semua situasi karena memang kamu berupaya untuk dengan status single kamu. Jadi kayak kamu punya dunia sendiri dan dia seperti berjuang untuk bisa masuk ke dalam dunia kamu, tapi kamu nggak acceptance dia untuk masuk dalam kehidupan kamu. Sih kayak mungkin kalau yang udah rencana nikah, kamu ulur waktu agar dia menunggu kamu, tapi ternyata dia nggak mau nunggu lagi. Kamu nggak mau lagi sama dia, nggak masalah gitu. Itu kalau kamu yang nyuruh dia nunggu ya. Kalaupun yang sudah menikah, kayak saya ngelihat ini kayak nggak bersama begitu, kamu tinggal sendiri dan kamu lebih suka dengan sendiri begitu tanpa pasangan kamu, dan dia tahu kamu nggak peduli dan dia juga nggak peduli. Oke, blocking di sini, dan kalian mencoba untuk keluar dari situasi kalian gitu loh. Jadi kayak ini hubungan udah nggak ada siapa-siapa, baik kamu maupun dia udah nggak mau lagi berjuang. Unfaithful di sini. Knight of Wands, bottom of the deck, Knight of Pentacles, Three of Wands di sini. Oke, di sini ada Sagittarius, Taurus di sini. So, saya ngelihat kayak ini hubungan mungkin beberapa long distance, kamu yang terlihat tidak punya kestabilan dalam diri. Ketika ada tekanan kamu keluar dari situasi, sering on off begitu, tidak tahan tekanan ya di sini. Beberapa memang long distance dan ini kenal melalui media sosial di sini atau aplikasi online begitu, aplikasi dating online. And then Knight of Pentacles, dia tidak mau lagi merespon kamu. Saya ngelihat dia menunggu momen yang tepat untuk melakukan hal yang besar dalam hidup dia. Karena untuk koneksi dia sama kamu, dia ngerasa udah menyerah, dia ngerasa udah nggak bisa diselamatkan lagi. Oke. So dia hanya menunggu momen untuk keluar dari hubungan karena ya ini nggak ada kamu, nggak ada dia dalam hubungan. Dua-duanya udah keluar dari hubungan. Hanya saja kamu ngerasa dia sudah tidak lagi punya attention sama kamu, jadi kamu berusaha balik lagi sama dia di sini. Jadi kayak kamu yang panik gitu ketika kamu sadar bahwa dia udah nggak peduli lagi. Kalian mau bersama, kalian nggak bersama, itu nggak peduli sama sekali. Oke? Dan energi dari Four of Wands, ini dia The Hierophant. So Two of Cups di sini, beberapa dealing dengan Aquarius, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, whatever, ini bisa energi aja. Two of Cups di sini, kamu ngerasa kalian masih saling mencintai untuk bertemu, merencanakan pernikahan. Kalaupun yang sudah menikah, bertemu untuk bersama di sini, mempertahankan pernikahan kalian di sini. Tapi saya ngelihat kayak kamu
rentan dengan penolakan ya, kamu rentan dengan jadi kayak kamu punya fear begitu dalam diri kamu tentang sesuatu gitu, sehingga kamu tuh kayak nggak mau berjuang gitu. Kalau ada apa-apa dalam hubungan kamu, kamu cenderung mundur 1000 langkah begitu. Ini terutama dengan pernikahan. Saya ngelihat dia berdoa ya, even dia tidak bersama dengan kamu, dia tetap berdoa, percaya, mengimani tentang Sang Pencipta akan mempertemukan dia dengan seseorang yang lebih baik dari kamu. But di sini seperti kamu sadar bahwa kalian harus bersama, kalau enggak kamu bakal dia tinggalin di sini. Kayak kamu ngerasa dia mulai nggak peduli begitu sama kamu, dia udah kayak nggak tergantungan sama kamu begitu. So kamu takut kehilangan dia, kamu berusaha untuk kembali, dan di sini bahkan kamu bilang sama dia bahwa kalian pasti bertemu, dan di sini dia ngerasa bahwa oke, kamu mau bertemu terserah kamu gitu. Kayak dia nggak terlalu exciting banget tentang pertemuan dengan kamu di sini atau kembali bersama dengan pernikahan kalian. Oke, even dia masih ingin punya koneksi pernikahan atau traditional relation di sini, tapi dia nggak berharap untuk memaksakan kamu berada di dalam kondisi itu. Ini kalau yang belum menikah. Kalau yang udah menikah, ya udah silent treatment itu lebih better gitu. Karena bertahan karena ada hubungan pernikahan di sini yang tidak ingin diakhiri. Tapi dia terlihat sudah menyerah, udah nggak mau lagi berjuang apapun. Ya terserah kamu gitu. Oke? Bahkan ketika dia tidak terlalu peduli atau attention dengan kamu, kamu yang lebih intens untuk terkoneksi sama dia, ya. Oke. So kita lihat 1 sampai 15 Desember. 1 sampai 15 Desember Capricorn couple. Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. Okay. Ace of Wands, Ace of Pentacles, Five of Wands. Capricorn, ada tindakan yang kamu lakukan di sini. Oke, dan ini membuat dia meledak dengan kemarahan. Oke. Saya ngelihat dia sudah mendapatkan orang lain untuk komitmen di sini. Ini yang dia cari. So, kamu berusaha meyakinkan dia bahwa kalian akan bersama lagi. Tapi ini kayak dia fokus pada seseorang yang berbeda dengan kamu di sini. Karena dia ngerasa bahwa kamu tidak akan pernah manifest tentang komitmen. So, dia mencari yang lain, even dia masih menjalani koneksi dengan kamu. Ya, kamu coba untuk berjuang, tapi kayak nggak ada antusias dari dia. Gitu, kayak apa ya, dia mulai dingin karena di sini ada orang lain yang masuk di antara kamu dan dia, koneksinya ya. King of Swords, oke, Seven of Pentacles, the Lovers energy, kamu dealing dengan Gemini, Aquarius di sini. The Lovers energy, kamu bicara sama dia, kamu ngomong sama dia bahwa kalian akan bertemu, kalian akan bersama di sini. Kamu terus meyakinkan dia, King of Swords di sini, bahwa kamu akan komitmen dengan omongan kamu, dengan semua yang kamu ucapkan di sini. Oke. Dan dia ngerasa bahwa sia-sia kalau dia nungguin kamu nggak akan mau gitu loh. Kamu hanya lip service gitu, cuma ngomongnya nanti kita ketemu, kita akan menikah. Itu kalau yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, ya nanti kita akan bersama. Kalian tinggal berbeda, ya nanti kita akan bersama. Aku akan pindah kerja ke daerah sana dan cari kerja daerah sana, dan kita akan bersama. Untuk kita akan rujuk lagi. Kamu berusaha. Tapi dia ngerasa bahwa akan sia-sia untuk dengerin kamu karena semua omongan kamu itu bullshit. Nggak ada yang termanifest. Hanya lip service saja. Itu menurut dia. So, semuanya hanya sia-sia dan menimbulkan kemarahan di sini untuk dia.
Saya ngelihat kayak kalau kamu ngerasa dia punya yang lain selain kamu, ya sepertinya dia nyari yang benar-benar mau serius sama dia. Kalau yang sudah menikah, kalau kamu ngerasa dia punya tripartit begitu, dan ini tripartit ini seseorang yang diajak ngobrol gitu, yang bisa ngertiin dia, itu ada gitu. Ya, jadi karena ini udah terlalu lama kamu hanya bicara begitu, tapi tidak mau manifest untuk hubungan yang lebih intim, lebih intens dengan komunikasi. Kamu hanya bicara satu arah, tapi kamu nggak mau ngedengerin dia, karena di sini kayak dia ngerasa bahwa apapun omongan dia akan dimentalkan oleh kamu di sini. So dia memilih untuk diam aja, tapi dia bertindak berbeda di belakang kamu. So dia mungkin punya tripartite relation di sini. Atau mungkin emang ini tindakan kemarahan dia supaya kamu mengakhiri hubungan, terutama untuk yang sudah menikah. Jadi dia akan mencari-cari cara agar kamu minta untuk berpisah kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, dia tidak mau nungguin kamu. Even dia masih terkoneksi dengan kamu, dia mencari yang lain di sini. Oke, so kamu punya saingan? Yes, kamu punya saingan, dia punya pilihan lain. Bottom of the deck, the Magician, Queen of Swords di sini, King, Queen of Pentacles. So Capricorn, Taurus, Virgos, Librans di sini, Gemini, Aquarius, cukup kuat energi. Air sign dan Earth sign. Queen of Pentacles di sini dia udah nggak mau lagi untuk ribut, dia punya fokus untuk komitmen. Beberapa mungkin dia fokus dengan kerjaan dia ya, jadi dia semakin bagus secara finansial di sini. Jadi dia tidak terlalu meledak-ledak ya, karena ya bisa aja secara finansial kita terpengaruh dengan perilaku kita ya. Orang yang punya karir yang bagus, materi, kemakmuran yang stabil, dia jauh tidak meledak-ledak dibandingkan orang yang punya masalah finansial issue ya. Kayak dia punya isu di finansial, di karirnya dia banyak tekanan, stressful di sana, mungkin dia akan meledak-ledak. Tapi kamu dealing dengan seseorang yang udah santai banget gitu. Karena dia nikmati pekerjaan dia cukup cerdas di sini, Queen of Swords. Oke, dia sangat tegas dan ya dia ada di top manajemen. So, saya ngelihat ada progres yang cukup bagus dari sisi dia. Dia punya pikiran tersendiri menilai kamu tentang komitmen. So menurut dia kamu udah nggak layak untuk diberi komitmen. Jadi mungkin dulu standar dia di sini ada Knight of Pentacles. Mungkin dia standar dia dulu, oh ya udah aku terima kamu apa adanya. Walaupun misalnya kamu nggak secara finansial ngebantu dia gitu misalnya. Oke, nggak apa-apa gitu, kamu nggak harus standar sejajar dengan aku gitu, secara materi atau secara karir atau secara pendidikan begitu. Itu dia tuh compromise di sini karena dia mau menikah. But ini Desember standar dia naikin, rek gitu loh, kayak set gitu. Kamu akan jauh lebih sulit masuk ke standar dia, you know. Karena di sini the magician, kamu akan ngelakuin apapun untuk bersama dengan dia, dia naikin standarnya. Kalau dulu dia nggak masalah kamu masalah pendidikan misalnya. Kalau kalian beda pendidikan. Sekarang dia lihat, oh ya udahlah, pendidikannya juga di bawah gue gitu. Bisa tentang pendidikan atau karir, ya udahlah karirnya juga di bawah gue, apaan sih gitu. Jadi di sini dia jauh lebih menaikkan standar dia, karena menurut dia ketika dia mencintai kamu, kamu tidak mengapresiasi perasaan itu, kamu tidak menghargai, tidak punya respect untuk itu. So dia naikin standar dia di sini. Queen of Swords, Queen of Pentacles. It's so dangerous, I guess, Capricorn, because kamu mesti lebih berjuang lebih keras ya. Kayak dia ngerasa bahwa oke, harus ada yang satu level dengan saya. Dia naikin standarnya. Capricorn, Taurus, Virgos, Libra, Gemini, Aquarius. The Magician, di sini kamu kelelahan ya. Kamu lakukan segala cara untuk dia mau gitu ngelihat kamu. Oke, tadinya dia nurunin nilai orang yang harus sepadan dengan dia. Ya, sama dia di sini. Yang setara sepadan sama dia. Setelah November, dia ngerasa kamu nggak sepadan sama dia. So it's so dangerous, Capricorn. Ya, karena kamu mempermainkan dia. Tadinya dia tuh udah kompromi banyak sama kamu.
Tapi karena ini general reading bisa vice versa. Di sini ada Page of Swords. Oke. Oke. So, di sini kelihatan dia sudah tidak peduli lagi. Ace of Swords tentang kebenaran di sini. So, dia sudah melihat, tadinya dia nggak ngelihat babat, bibit, bebet, bobot ya. Value-nya kamu, dia nggak lihat. On December, kebenarannya di sini. Dia ngelihat siapa kamu, siapa saya. Kamu di mana levelnya, saya di mana. Oke, Ace of Swords di sini. Page of Swords di sini kamu sampai kehabisan kata-kata. Kamu ngelakuin apapun untuk ngeyakinin dia. Berharap dia mau lebih baik, lebih lembut seperti dulu kalah. Di sini berpasrah untuk menikah dengan kamu, menaklukkan kamu. No, udah nggak ada lagi itu. Itu harapan kamu aja. Oke? So, saya ngelihat semakin dia kamu suruh dia tunggu lama di sini, semakin dia naikin standar dia, karena dia sudah tahu nilai dia. Dia udah nggak mau lagi berkompromi sama kamu. Dia sudah banyak buat batasan, panteris di sini untuk kamu. Jadi kalau kamu mau berjuang, itu seperti perjuangan yang sangat luar biasa ya. Page of Wands di sini, kamu mulai bertindak, langkah kecil yang kamu lakukan, but di sini ada penyesalan ya. Oke, Five of Cups. Kenapa? Queen of Wands. Oke. Siapa lu, siapa gue? Emang lu siapa? Gitu, kayak gitulah ya. Ya, saya yang menang atau tidak ada siapapun yang menang di pertandingan ini. Jadi dia udah ngelihat hubungan kamu sama dia tuh as a competition. Bukan tentang siapa yang, bukan tentang berkompromi. Karena dia sudah sering, mungkin terasa dia tertindas di sini, jadi dia ngerasa bahwa ya kalau kamu bisa berbuat nggak adil sama aku juga bisa. But dia belum berani, bukan belum berani, dia masih mencintai kamu, meyakini untuk menikah. Tapi di Desember dia udah nggak peduli lagi. Oke? So di sini langkah kecil yang kamu lakukan, tapi sepertinya kamu banyak kehilangan dia. Nanti kita lihat apakah perjuangan kamu yang hanya sedikit itu untuk meyakinkan dia berhasil? Karena di sini ada Ace of Swords, dia seperti menegakkan nilainya dia, siapa dia, gitu loh. Oke? So kita akan clarify Queen of Pentacles dan Ace of Swords di sini. Tentang dia menegakkan prinsipnya dia apa? Apakah dia masih mau compromise dengan kamu, kembali dengan kamu, menerima kamu dengan segitu-gitunya kamu. Kenapa? Karena di sini kelihatan kamu itu tidak terlalu passionate dengan hubungan gitu loh. Kalau ada masalah dalam hubungan ini dia yang menyelesaikannya gitu. Kayak dia tuh yang jadi tonggak di hubungan kamu sama dia. So kalau dia udah nggak mau ya gimana gitu. Sementara kamu yang nggak terlalu ada tindakan di sini. Oke? So kita akan lihat juga nanti Page of Wands untuk kamu, tindakan kamu apakah berhasil meyakinkan dia. Clarify my darling angels, energy Queen of Pentacles, Ace of Swords, Queen of Pentacles, Ace of Swords. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Untuk Cross Watchers Capricorn, Queen of Pentacles, Ace of Swords untuk Cross Watchers Capricorn. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada ketakutan dia, broken heart di sini. Oke, Seven of Swords ya. Dia ngerasa bahwa udah cukup lah ya. Udah cukup, dia merasa kamu tidak mencintai dia. Udah cukup. Ada ketakutan dia ketika dia berharap lebih dari kamu, dia akan kecewa. So, daripada dia kecewa, lebih baik dia lepaskan kamu. Di sini ada energi dari Five of Swords, dia udah nggak mau ribut lagi. Ya kalau kamu mau putus, boleh.
Kayak saya ngelihat di sini kayak dia seperti tidak mau lagi menunggu lama, nggak mau lagi bertahan dengan kamu. Dia takut um, semuanya akan sia-sia, menghabiskan waktu dengan penantian panjang karena kamu nggak pernah serius sama dia. Dan udah capek ribut. Saya ngelihat kayak Desember itu dia akan akhiri hubungan dengan kamu. Even pun menikah ya, dia ngerasa bahwa lebih baik berpisah, ada status jelas. Jadi dia bisa meneruskan hidup dia tanpa hubungan yang digantung. High Priestess di sini, intuisi dia seperti meyakinkan dia terus-menerus, dan ini cukup terusik karena meledak-ledak di intuisi dia untuk menjadi single. So dia ingin sekali punya pernikahan, hubungan yang equal di sini, bertemu dengan orang yang mencintai dia. Dan dia merasa bahwa ketika mencintai kamu, banyak waktu habis terbuang hanya untuk menunggu kamu. Dia harus menentukan langkah dia untuk terus berjalan. Kalau kamu nggak mau menikah, nggak mau bertahan dengan komitmen kalian, nggak ada di hubungan, buat apa dipertahankan, begitu? So, kalau yang sudah menikah mungkin dia akan berjuang dengan status single dia. Kalau kalian yang belum menikah, dia akan meninggalkan kamu tanpa kata-kata. Energi dari High Priestess di sini, intuisi dia seperti mendorong dia untuk pergi keluar dari hubungan koneksi dengan kamu. Pisces di sini. Oke, so saya ngelihat kayak mungkin dia tidak pernah bilang kata pisah, tapi ketika dia bilang pisah, artinya itu udah selesai. You know, kayak seseorang yang terus bertahan. Di sini ada the strength energy, dan ketika dia ngambil keputusan itu kayak dia akan ngejalaninnya. So dia ngerasa bahwa udah cukup, dia ngerasa kamu nggak mencintai dia, selesai, nggak mau lagi ribut. Dia nggak akan maksain kamu untuk ada di hubungan ini. Kamu boleh pergi, silahkan, gitu lah. Ya? So, itu dia. Kita lihat tindakan kamu. Page of Wands, clarify for Capricorn. Page of Wands, clarify for Capricorn. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Page of Wands ya. The Hierophant, di sini ada the Hermit energy, ada Capricorn, Four of Pentacles, dan Queen of Swords di sini. Librans, kamu bisa dealing dengan Librans, Virgos di sini. Saya ngelihat di sini tindakan kamu adalah menarik diri, berusaha menenangkan diri karena sebenarnya kamu tidak mau berpisah. Seperti kamu menolak untuk berpisah di sini. Saya ngelihat tentang bagaimana kamu mencari kata-kata untuk meyakinkan dia. Kayak kamu berpikir keras bagaimana caranya meyakinkan dia agar dia mau mendengarkan kamu, percaya sama kamu. The Magician, kamu berusaha melakukan apapun. The Fool's energy di sini seperti take risks untuk move on. Saya ngelihat kayak unfaithful dari pihak kamu, tapi kamu menunggu. So saya ngerasa kayak ketika dia mengancam kamu, meninggalkan kamu, mencari status untuk sendiri, kamu kayak dia nantangin kamu, kayak kamu jalanin gitu, kayak yaudah kita putus, kamu bilang yaudah kita putus gitu, jadinya udah gitu. Tapi saya ngelihat di sini kayak this is the last time gitu loh untuk dia berjuang, karena dia ngerasa kayak udah selesai begitu. Gak ada lagi kesempatan menurut saya. Sementara kamu di sini take risk begitu. Kamu dia menolak kamu, kamu tuh sebenarnya nggak mau. Four of Pentacles di sini. Kamu nggak mau, tapi Queen of Swords kamu ya udah gitu. Kamu cut off hubungan di sini. And then the Magician, kamu menarik diri sengaja gitu karena ini sering banget gitu. Sering banget ketika kamu bilang ya udah kita putus, dia akan kembali sama kamu. The Fool's energy, take risk, kamu ambil risiko, kamu tuh sebenarnya nggak mau pisah, tapi kamu terlihat seolah-olah ya udah lu mau putus ya udah gitu. Kamu nggak begging, kamu ngerasa bahwa gue nggak suka drama, tapi kamu nggak suka drama, tapi kamu nggak melakukan tindakan apapun untuk hubungan ini. Setidaknya kamu membuat hubungan ini bertumbuh dengan komunikasi atau apapun itu nggak ada gitu loh. Kamu hanya suruh dia nunggu aja gitu. Take risk di sini, kamu begitu percaya diri bahwa dia akan kembali. Ketika dia pergi, dia akan gagal move on begitu. Itu keyakinan kamu. Di sini kamu masih nunggu dia kembali.
Saya ngelihat kayak this is the last chance, I guess. Dia nggak mau lagi ngasih kamu kesempatan. Menurut saya, karena di sini sudah ada orang lain. Kamu nggak pernah mau serius dalam hubungan, dia nggak akan maksain kamu. But karena ini general reading, bisa vice versa. Tiba-tiba seseorang di sini, dia mengenal seseorang yang serius dengan dia, so dia mencari status single dia untuk meninggalkan kamu. Dan jelas kalian berpisah, sepakat untuk berpisah, karena di sini sudah ada orang lain. So kalau kamu berusaha untuk menunggu dia kembali, I guess ini sia-sia. Oke, kamu tetap nungguin dia. Oke, dia berusaha untuk keluar tinggalkan kamu, berusaha untuk merdeka dari kamu. Oke, kamu overthinking, kamu bingung. Dia sudah punya dua pilihan. So sebelum ini terjadi, be careful Capricorn. Jangan terlalu percaya diri. Oke? Karena kamu tahu dia mencintai kamu, jadi dia akan ngelakuin apapun untuk kamu. Itu yang kamu tahu. Tapi ada waktunya dia merasa ini sudah selesai, kamu tidak pernah mencintai dia. Di sini unrequited love, Three of Swords. Sakit hatinya. Oke? So ini ada saran untuk kamu, clarify my darling angels, energy Capricorn, saran. Please clarify Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus energy December. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Perception, ini di sini perspektifnya yang berbeda ya. Jadi ini kayak menyarankan untuk dia mungkin dia membuka pikiran dia, perspektif dia lagi tentang seseorang yang layak di samping dia. Saya ngelihat kayak kenapa dia begitu yakin ninggalin kamu, karena dia menemukan yang lebih baik dari kamu. Yang mau benar-benar komitmen sama dia. Perspektifnya berubah sekali, dia bukan yang dulu lagi. Dan ketika dia sudah berubah, the tower moment di sini. Dia sudah tidak melihat kamu sebagai seseorang yang membuat dia jatuh cinta. Bahkan dia merasa kamu tidak pernah mencintai dia. So it's done for you Capricorn. Jangan sampai Desember ini terjadi kalau kamu masih ingin bersama dengan dia. Bottom of the deck, yes, izinkan dia masuk dalam hidup kamu. Kamu nggak pernah izinkan dia masuk dalam kehidupan kamu. Kamu selalu percaya diri dengan single kamu di sini. Even kalian saling mencintai di sini. Oke? Kamu nggak pernah izinkan atau acceptance dia masuk dalam hidup kamu. Kamu suruh dia menunggu, dan menunggu aja di sini. Dalam hidup dia, waktu dia habis hanya untuk menunggu kalian bisa bersama. But it's over Capricorn, semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi seseorang yang menanti kamu. Tinggallah kamu sendiri dengan diri kamu. So izinkan dia masuk dalam hidup kamu sebelum dia meninggalkan kamu. Terlambat, kamu akan ditinggalkan di sini. Capricorn, clarify please. Ini saran dari Angel Love for Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Desember 2022. Clarify please. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, di sini ada free yourself. It's time to take back control of your life. Dia kendalikan semuanya, dia bebaskan diri dia. Benar-benar dia merdekakan dirinya dia di sini. Oke, so kalau dia bilang pergi, dia akan tinggalin kamu. Itu sepertinya udah selesai Capricorn. Kamu menunggu, soalnya di sini kamu nunggu dia balik. Two of Wands. So hati-hati. Dia enggak gitu, sekali dia selalu begging kembali sama kamu, sekali dia putusin kamu, kayak dia akan tinggalin kamu selamanya gitu. Bottom of the deck. Ini kamu kehilangan dia, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Kamu ingat dia, kamu tunggu dia kembali. Ingat senyumnya, matanya, sinar matanya, aroma tubuhnya, pelukannya, perjuangan dia, cinta dia. Kamu ingat banget.
Kamu ada di momen penyesalan kehilangan dia. Kamu nungguin dia. Kamu ambil resiko yang nggak bisa kamu jalani sebenarnya, Capricorn. The Fool's energy. Oke. Jumping card, bentar. Oke, ini terlalu banyak. Di shuffle ulang ya, Capricorn. Couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Saran untuk Desember 2022. Clarify please. Clarify Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada the Weaver. Synchronicity, Divine Intelligence, Cause and Effect. Semuanya tuh terkoneksi ya. Jadi maksudnya gini, semuanya tuh sinkron gitu loh, ada sebab ada akibatnya. Kenapa dia tinggalin kamu, udah bosen nungguin kamu, beberapa ngasih harapan palsu, beberapa hubungannya digantung, dan kamu bebas begitu sendiri dengan diri kamu. Divine Intelligence di sini kamu punya kecerdasan, harusnya kamu bisa melihat bahwa dia udah nggak mau lagi bertahan. Ya, dia udah capek, lelah menunggu. Harusnya kamu lihat, dia berpikir dengan cara dia untuk bisa mencari cara meninggalkan kamu di sini. Oke, semuanya ada sebab, ada akibat. Ya, jadi dia punya alasan kenapa dia meninggalkan kamu. Menurut dia, kamu tidak cinta dengan dia. Karena perlakuan kamu benar-benar kamu nggak mau berjuang, kamu nggak mau berkorban gitu, hanya satu pihak. Bottom of the deck, di sini ada the map, maker of destiny, authentic purpose, inspiration, free will. Kita mau bersama dengan siapapun menjalani takdir kita dengan siapa di masa depan itu adalah kehendak bebas kita. The universe akan mengutus destiny atau perjalanan dalam hidup kita. Ada jodoh dengan fasenya beberapa kali dalam kehidupan kita. Kalau kita nolak jodoh yang diberikan the universe, ya pasti akan berputar lagi situasinya. Jodoh kamu pergi dengan jodohnya lagi, dan kamu akan ada nanti di umur berapa kamu kesekian kamu akan ketemu lagi, begitu. Jadi memang ini kehendak bebas. Pilihlah yang seperti dengan apa yang kamu rasain, autentiknya kamu, diri kamu, the truth you are di sini. Authentic purpose itu kayak kemungkinan yang sesuai dengan apa yang autentiknya kamu. Di sini ada inspirasi, so orang-orang yang hadir dalam hidup kita itu semuanya tuh kayak bukanlah disengaja, tapi kita diberi kehendak bebas untuk menentukan iya atau tidak orang itu bisa masuk dalam hidup kita. Ya, kita ketemu dengan siapapun itu udah tercatat dalam hidup kita. Tapi kita mau izinkan dia masuk lebih dekat dalam hidup kita, itu kehendak kita, kebebasan kita memilih. Saya ngelihat kayak kamu lagi nolak jodoh kamu, begitu di sini orang yang mencintai kamu. Oke? So dia pergi, dia sudah putuskan untuk pergi. Clarify saran untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2022. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada the Saint, oke, dia punya orang lain, yes, dia punya orang lain. Dia punya orang lain dan saya ngeliat lebih better dari kamu. Makanya dia tinggalin kamu, nggak balik lagi. Kamu nunggu dia sampai kamu kehilangan dia di sini. Oke, bottom of the deck, Angel of Love. Mau sampai kapan kamu denial sama diri kamu sendiri? Bahwa kamu mencintai dia, tapi tindakan kamu tidak tunjukkan bahwa kamu mencintai dia. So, itu yang kamu pilih. Kamu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu gitu, bukan kamu. Kamu sibuk denial. Ya, jadi akhirnya kamu tahu ketika dia tinggalin kamu tahu bahwa kamu benar-benar jatuh cinta sama dia. Kamu cinta sama dia. But it's over I guess, karena dia sudah punya pilihan lain. Tinggal bagaimana kamu yakinkan dia untuk kembali sama kamu, tapi kayaknya itu berat banget, ya. But ya nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup ini. Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.